bahagia, hari ini tepat tanggal 5 Juli 2021, yaitu tepat 2 hari pelaksana PPKM yang ada di Surabaya, terutama di Jawa dan Bali. Karena PPKM sendiri dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli kemarin ya. Sekarang sudah pukul 7 lewat. Saya dan ayahnya Nana ingin tahu bagaimana suasana PPKM yang ada di Surabaya saat ini. Yaitu kami mencoba keliling-keliling, mungkin naik motor aja ya, biar tahu suasananya seperti apa. Jadi kalau keluarga bahagia juga penasaran seperti apa suasananya, yuk ikutin saya yuk. Makasih. Assalamualaikum keluarga bahagia di rumah. Kali ini keluarga Subiantono mau keliling-keliling Surabaya untuk melihat seperti apa suasana kota Surabaya saat PPKM berlangsung. Kali ini kita akan mengawali perjalanan kita dari Jalan Gunung Sari, yaitu tepatnya di depan Hotel Singgasana. Seperti yang keluarga bahagia lihat, memang masih terlihat ya, tampak beberapa kendaraan yang masih lalu lalang. Tapi untuk ukuran Jalan Gunung Sari sendiri, ini sudah termasuk sepi, karena Jalan Gunung Sari ini hari-hari biasa sangat padat. Bahkan kalau pagi dan menjelang pulang kerja, akan timbul kemacetan di sepanjang jalan ini. Sekarang kita masuk ke Jalan Kodam Surabaya. Di Kodam ini juga hari-hari biasanya ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Tapi seperti yang keluarga bahagia lihat, suasananya sangat lengang ya, sepi sekali. Bahkan biasanya di sepanjang kiri dan kanan itu ada beberapa PKL yang mangkal. Tapi sekarang kok nggak kelihatan sama sekali ya. Asli suasananya mencekam banget. Padahal ini masih pukul 19.30 malam, tapi sudah sepi sekali suasananya. Kalau seperti ini saya jadi bertanya-tanya, bagaimana ya para pedagang ini dan PKL-PKL ini mencari rezeki, apalagi untuk mereka yang memang buka pada malam hari. Nah, kalau keluarga bahagia lihat, inilah yang disebut dengan lapangan Kodam, tempat berkumpulnya PKL terbesar di Surabaya. Jangankan untuk weekend dan hari libur, hari biasa pun di lapangan ini ramainya luar biasa. Mulai penjual makanan, baju, mainan, sampai peralatan rumah tangga pun ada. Jadi dengan adanya PPKM ini seperti ini miris sekali ya nasib para PKL ini. Karena disinilah tempat ribuan orang mencari sesuap nasi. Bayangkan PPKM selama 2 minggu lamanya. Ya kalau para pedagang-pedagang ini masih memiliki pekerjaan lain yang bisa jadi pegangan, atau mungkin masih mempunyai tabungan, saya pikir tidak menjadi masalah. Tapi untuk yang hanya bisa kerja hari ini, untuk makan hari ini juga, Masya Allah, membayangkannya itu, oh ya Allah, kasihan sekali. Untuk itu, marilah kita yang masih mampu memberikan sedikit rezeki kepada mereka. Atau kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelapangan rezeki untuk para PKL-PKL ini. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Hayam Huruf, tepatnya di Sutos ya, Sutos Mall. Ini untuk hari-hari biasa, Sutos memang tidak terlalu ramai, gelap seperti ini. Tapi selama PPKM ini semakin sepi orang berlalang, suasananya semakin gelap. Nah, ini adalah KFC Aditya Warman. Jam segini sudah tutup ya, sudah sepi. Sekarang kita putar balik sedikit ke arah Terminal Joyoboyo. Bisa kita lihat di terminal ini yang biasanya ramai dengan orang berlalu lalang, angkot dan kendaraan pribadi, sekarang tampak sepi ya. Bahkan beberapa angkot tampak jalan tapi tanpa penumpang alias kosong. Ya Allah, ini juga yang menjadi salah satu keresahan saya, yaitu bagaimana nanti nasib para sopir angkot ini. Sedangkan hari-hari biasa saja mereka sudah sepi. Apalagi sekarang dengan adanya PPKM ini, saya yakin pendapatan mereka juga semakin minim ya. Nah, sekarang kita sudah ada di depan Kebun Binatang Surabaya. Kita akan melihat bagaimana
suasana di Jalan Darmo. Seperti yang kita ketahui, infonya adalah Jalan Darmo sudah dibarier sejak pukul 6 sore. Kita lihat ya. Nah, ternyata benar dari jauh sudah tampak kelihatan ya, bariernya oranye itu dilarang masuk. Jadi sudah steril untuk Jalan Darmo mulai pukul 6 sore tadi. Akhirnya kita lewat jalan Diponegoro. Untuk ukuran jalan Diponegoro pukul 8 malam juga termasuk lengang ya. Tanpa kita lihat sudah mulai sepi, hanya beberapa kendaraan bermotor saja yang lewat. Kalau melihat jalan-jalan protokol yang seperti ini, saya jadi ingat sebuah foto yang dikirimkan seorang teman dari Bali. Sedih sekali ya lihatnya, bagaimana kita semua tahu bahwa Bali itu adalah kota pariwisata, tempat berkumpulnya banyak sekali wisatawan baik lokal maupun internasional. Tapi sejak pandemi, teman saya bercerita bahwa sekarang di Bali sangat sepi. Bahkan banyak hotel-hotel dan penginapan yang dijual murah-murah. Rumah makan juga banyak yang tutup, pusat oleh-oleh sepi, kemudian wisatanya juga sepi. Padahal kita tahu sendiri, hampir 80% penduduk di Bali mengandalkan kehidupan mereka dari pariwisata. Ya Allah, semoga Allah memberikan rezeki ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Bali. Doa dan salam dari keluarga Subiantono di Surabaya untuk warga Bali, semoga bisa melewati pandemi ini dengan ikhlas dan tabah. Oh iya, melewati rumah sakit saya jadi ingat memberikan pesan kepada seluruh keluarga bahagia di rumah, yaitu jangan panik buying, yang artinya adalah segala macam susu, obat-obatan, vitamin diborong. Akibatnya apa? Kasihan saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan, mereka kesulitan mencarinya. Dan kalau toh pun ada, harganya sangat mahal. Mulai sekarang, please bijaksana dalam membeli. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Jalan Kombes Pol M Duriat ya. Kita mau mencoba lewat di depan Tunjungan Plaza, yaitu mall terbesar yang ada di Surabaya. Kita mau tahu apakah masih bisa dilewati atau tidak. Ini kita sudah masuk Jalan Tunjungan ya, sebentar lagi sampai di depan Tunjungan Plaza. Untuk ukuran Jalan Tunjungan, wah ini termasuk sepi banget, bisa keluarga bahagia lihat. Hanya beberapa saja kendaraan yang berlalu lalang, itu pun sepertinya tergesa-gesa ya. Oh iya, untuk menyambung cerita saya tentang Bali, Jogja juga merupakan salah satu kota pariwisata yang terimbas sangat besar karena pandemi ini, apalagi di kota itu selama PPKM 2 minggu, PKL-PKL sepanjang Malioboro juga disterilkan. Ya Allah, semoga Allah juga memberikan rezeki yang lain untuk seluruh pedagang-pedagang, terutama pedagang-pedagang kecil yang ada di Indonesia ini. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kita sudah hampir mendekati Tunjungan Plaza. Sebelum melewati Tunjungan Plaza, kita lihat di sebelah kanan ada McDonald ya. McDonald ini jangankan hari libur ya, hari biasa saja ramainya luar biasa, tempat berkumpulnya anak muda. Ini biasanya parkirnya pun sampai di jalan-jalan. Nah, ini kiri ini adalah Tunjungan Plaza, mall terbesar yang ada di Surabaya. Kita lihat suasananya sepi sekali seperti kalau kita lewat pukul 12 malam. Padahal ini masih pukul 8 malam. Tampak sekali tidak ada kegiatan di sini. Semuanya sepi, tidak terlihat orang berlalu lalang. Akhirnya kita lurus aja ya. Kita lewat Jalan Embong Malang. Kita akan lihat seperti apa suasana di sini. Biasanya di Embong Malang ini juga ramai sekali orang berlalu lalang, bahkan kendaraan juga sangat ramai dan padat untuk ukuran pukul 8 malam. Tapi kita lihat ya, sangat sepi sekali di kiri dan ruas kanan jalan ini sepi sekali. Oh iya, yang paling kelihatan itu tadi saat kita melewati Tunjungan Plaza adalah kita tidak lihat banyak abang-abang ojol ya. Biasanya kalau kita di depan Tunjungan Plaza,
itu banyak sekali kita lihat abang-abang ojol yang menunggu orderan, baik itu orderan makanan maupun orderan penumpang. Nah, kalau sebelah kiri ini tujuan Plaza 6 ya, sepi sekali. Kembali ke abang ojek ya. Ojek online itu juga merupakan salah satu orang yang pekerjaannya sangat terimbas dengan adanya pandemi ini. Kalau sebelum pandemi mereka bisa banyak orderan lewat anak-anak sekolah, para pekerja kantor, baik pulang maupun pergi. Tapi sekarang seperti yang kita lihat, anak-anak sekolah banyak yang online dan pekerja-pekerja banyak yang work from home. Jadi pendapatan mereka sangat-sangat berkurang drastis. Itu yang membuat kita miris. Bagaimana dengan nasib abang-abang ojek online, menggantungkan nasib mereka kepada kita sebagai orang yang lebih mampu, diharapkan memberikan sedikit rezeki kita kepada mereka. Semoga Allah yang membalasnya. Amin. Ini di sebelah kanan juga ada pom bensin ya. Ini masih terlihat ada 1-2 kendaraan. Di beberapa pom bensin yang kita lalui sebelum-sebelumnya malah terlihat sangat sepi sekali, tidak ada satu kendaraan pun. Ini masuk di Jalan Semarang. Jalan Semarang ini terkenal dengan pedagang-pedagang bukunya. Oh ya, ngomong-ngomong soal buku, saya jadi teringat ada seorang teman lama yang tiba-tiba menawarkan dagangan buku cerita anak-anak kepada saya. Selama ini yang saya tahu, beliau bukanlah seorang pedagang, beliau hidup berkecukupan. Setelah ngobrol, dia baru bercerita bahwa suaminya terkena PHK karena dampak pandemi ini. Jadi dia coba bantu-bantu dengan berjualan buku. Nah, keluarga bahagia ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang menawarkan sesuatu dagangan kepada kita, walaupun kita tidak butuh, belilah. Dan walau selama harganya masih wajar, jangan ditawar. Kasihan karena mungkin di sana ada rezeki yang mereka sangat butuhkan, seperti mungkin untuk berobat, membayar SPP, dan lain-lain. Nah, kita sudah sampai di Jalan Kedung Doro. Kalau keluarga bahagia yang ada di Surabaya pasti tahu bahwa kalau sudah pukul 6 sore, di sepanjang Jalan Kedung Doro ini adalah merupakan pusat PKL untuk makanan terbesar juga ya, panjang sekali sepanjang Jalan Diponegoro ini isinya PKL penjual makanan. Tapi seperti kita lihat, sekarang suasananya sangat sepi. Sebenarnya ada sih beberapa yang sudah menggelar dagangannya ya, tadi mulai pukul 6 sore. Dan beberapa juga yang memang benar-benar tutup. Yang membuat miris adalah ketika mereka menggelar dagangan pukul 6 sore dan dagangan mereka masih banyak, tiba-tiba polisi dan Satpol PP datang untuk menyuruh mereka membereskan dagangannya. Sebenarnya kita ada ide untuk mewawancarai beberapa pedagang yang ada di sana. Sehingga akhirnya kita pun putar balik. Tapi ternyata ketika kita putar balik, dari kejauhan sudah tampak mobil polisi dan Satpol PP. Seperti kita lihat, nah ini dia. Banyak sekali polisi yang memperingatkan para pedagang untuk segera mengemasi barang dagangan mereka. Suasananya sudah sangat menakutkan buat saya. Jadi akhirnya kita tidak jadi mewawancarai mereka. Ini juga sempat terlihat ada suami istri yang sudah tua ya, buru-buru mengemasi dagangan mereka. Dan padahal dagangan mereka masih banyak. Bapaknya biasa jual di mana, Pak? Biasanya di sekolahan, Mbak. Berhubung ini ada corona ya, termasuk sekolahan ditutup, nggak bisa jualan, termasuk ya keliling aja, Mbak. Biasanya nggak di Kodam? Bisa nggak di situ, Mbak? Ada di sekolahan 46 biasanya di situ. Oh gitu. Kalau kondisinya berarti sekarang menurun jauh, Pak ya? Ya, orang jualan menurun jauh, Mbak. Pokoknya ya daripada kerja lah, lebih baik untung-untungan kerja gitu. Soalnya kalau nggak kerja kan siapa terus yang ngasih, Mbak? Kan nggak ada kan? Kan kayak katanya kan ada bantuan ya, orang miskin kayak gini nggak kalau ada bantuan nggak sampai ke bawah, Mbak ya. Gitu. Jadi ya terpaksa ya
gimana karena kita ingin hidup, ingin menyambung nyawa, ibaratnya gitulah mbak. Itu aja. Kalau bapaknya sendiri asli mana? Asli Surabaya atau Kalau di saya mana? sih asli Bojonegoro mbak. Oh, terus anak istri di sana atau di sini? Di sana semua mbak. Jadi di sini ya kerja ikut orang mbak. Oh gitu. Ya. Di sini bapak tidur di mes atau kos sendiri? Kalau saya di sini tidur di mes mbak ya. Kalau ikut bosnya dibuatin kamar sendiri sama teman-teman gitu mbak. Oh gitu. Iya. Berarti pendapatannya sejak corona atau karena PPKM selama 3 hari ini atau sama aja Pak, tetap turun? Ya agak menurun mbak. Soalnya kan biasanya kan orang kerja kantoran, ruko-ruko buka, biasa nggak buka. Jadi ya bapaknya ya udah lah mbak kalau yang dulu gitu. Udah ya. Apalagi anak sekolah Pak ya? Apalagi anak sekolah juga Anak anak sekolah. Biasanya kan kalau anak sekolah kan di sekolahan gitu. Nah, terus kan udah anak sekolah nggak sekolah. Terus gimana lagi gitu mbak? Ya pedagang terutama yang kena dampaknya pasti pedagang kecil ya Pak ya. pedagang kecil gitu itu benar mbak. Pak. Kan nggak ada bantuan Masalah. gimana Betul, gitu. betul. Makanya ya daripada nggak kerja dikit-dikit mungkin dapat Nah ini Bapak keluar jam berapa? Kalau begini soalnya tadi jam 2:30 mbak. 2:30. Biasanya jam segini tinggal dikit tuh. Biasanya kalau musim Normal sekolah, dulu, ya jam 5 udah pulang. Udah pulang, udah habis jam Ya jam 3. berangkat pagi jam 5 udah pulang kan dulu gitu mbak. Ini masih banyak tak Pak? Ya tinggal gini mbak, masih banyak gini. Oh ini sampai Bapak bisa sampai semalam nanti ini Ya, kalau nanti nunggu habis ini. Biasanya ini saya pulang jam 1 mbak. Masya Allah. Ya, daripada nganggur di rumah lebih baik siapa tahu kita Allah saya memberi rezeki Amin, gitu, Mbak. amin ya Rabbal alamin. Ini Pak bungkus aja Pak. Iya, lagi, Mbak. Pak. Jam Bapak ini, Pak. Nggak apa-apa Mbak ya, Nggak apa-apa, ya. soalnya bungkus kan aja. Campur aja ya Pak ya. Bungkus 2 Pak. biasanya kan pakai yang dulu kan pakai piring gitu kan nggak suka Iya, pakai piring, Mbak. benar. Banyak yang nggak suka Mbak. Mudah-mudahan paringi rezeki Pak. Amin. Ya. Sama terus Mbak Gusti Allah yang bales. Amin ya. Yes. Loh Bapak sendiri tahu nggak kalau kondisi biasanya kan Kodam rame gitu loh. Ini kan ada kayak gini sepi gitu tuh, nggak pernah ngobrol-ngobrol sama orang-orang gitu gimana kondisinya mereka di sana. Ya sama Mbak, kalau sama pedagang ini pokoknya ya semuanya itu kena dampaknya Mbak. Apalagi sekarang ditutup ya. Hampir semua itu pedagang merasakan kayak gimana itu Mbak. Itu daripada itu loh Mbak, daripada nggak kerja lebih baik ya dapat untung-untung dikit Mbak. Ya nggak salah banyak orang di PHK juga. Masa kalau kita berusaha kita orang Iya. paling Iya, rezeki Mbak. betul Bapak, betul sekali. Pokoknya semangat, nggak boleh menyerah Mbak. Oh, semangat. Masya Allah. Semoga Bapak siapa tadi namanya sampai lupa? namanya Supri Mbak ya. Astuti. Ya. Katanya juga Mbak mau pulang juga nggak bisa ya katanya. Iya, apalagi selama 2 minggu ini kan istilahnya kayak di lockdown kan PPKM Iya, itu, di jadi lockdown, Mbak. iya nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Katanya tuh setiap jalan tuh banyak penyekatan juga Mbak. Iya ini tadi saya sempat muter-muter, itu ada di pinggir jalan itu sudah, kasihan padahal laris udah lumayan, mereka cepet-cepetan masukin barangnya karena ada obrakan itu. Iya. Kasihan sekali. Terus pokoknya ya lakoni gitu Mbak. Yes. Berapa satu porsi biasanya Pak campur? Biasanya 6.000 Mbak, nggak banyak kok. Pokoknya terserah kalau saya itu terserah pembelinya Mbak. Oh gitu. Nggak tergantung itu. Pokoknya yang beli berapa aja ya saya jualin gitu Mbak. Soalnya walaupun sedikit itu pun rezeki Mbak. Iya, lainnya masih sebanyak ini ya, sudah jam segini masih muter. Ini ditarget apa Bapaknya? Dalam? Ditarget sama Ya enggak Mbak ya, Enggak ya, tergantung kita sendiri. Pokoknya kalau kita ingin dapat untung banyak ya semangat gitu Mbak. Terus ya Mbak? ini campur aja. Pokoknya jalan-jalan sepi, nggak ada kalau dulu sih
bawa piring juga mbak. Kadang kan ada yang minta pembeli yang pakai piring gitu, tapi sekarang jarang yang pakai piring mbak, jarang yang mau mbak. Iya, ya karena corona itu takut. Iya karena mulai beli makan di itu rumah. mbak, kebanyakan ya dibungkus gitu. Nggak tahu takutnya ya piringnya gimana, mungkin gitu mbak. Ini muter sampai mana aja Pak? Biasanya kalau habis ini, kalau jam segini biasanya aku di Pasarikan mbak. Tapi Pasarikan nggak tahu sekarang udah Oh, tutup tutup, mbak. iya kan nggak boleh. Makanya Aduh, wah, bingung. pokoknya bingung banget mbak. Ya Allah, Bapak kasihan deh. Makanya geling-geling terus kampung aja mbak. Iya. Asal kamu nggak ditutup gitu mbak. Sama aja mbak. Ya Pak, mau kembali. Belinya mbak. Ya usah udah, tetap aja. Makasih mbak. Terima kasih sama-sama Pak, sukses Iya, ya Pak. semangat. Semoga Iya. semoga laris dagangannya. Iya, Amin. semoga cepat selesai Iya, corona, iya, Mbak. matur nuwun. Keluarga bahagia di rumah. Tadi kita sempat wawancara bapak yang jual somai. Ya kita tahu sendiri kondisinya seperti ini ya sekarang ya. Jadi pedagang-pedagangnya kita seperti kita lihat dulu ini di sini. Ini namanya Kodam. Ini kalau hari biasa, masya Allah inilah tempat berkumpulnya PKL terbesar ya di Surabaya. Ramai sekali. Di sini tempat mencari rezeki ratusan orang PKL yang ada di sini. Sekarang sepi karena kita lockdown, tidak boleh berjualan. Jadi bayangkan berapa ratus mulut yang tidak bisa mencari sop nasi hari ini. Kasihan sekali. Untuk itu, yuk kita sama-sama berdoa yuk semoga corona ini segera berlalu. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.